Katanya kalau orang puasa bertakwa, tapi kok banyak orang yang sudah selesai 29 hari, 30 hari puasa Ramadan kok gitu-gitu aja. Ini kenyataan atau ilusi? Orang puasa tapi ternyata nggak ada yang berubah dari dirinya. Ya tukang bohong terus. Tukang nyolong, ya nyolong terus. Tukang apa lagi? Tukang curang terus. Tukang mabok, berhenti pas puasa doang. Habis takbiran, bahkan mungkin malam takbiran langsung lanjut mabok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama-tama kita puji dan syukur atas keberhadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta memberikan kita kesempatan untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini serta melakukan tarawih pada malam ini. Kemudian tidak lupa juga kita memberikan junjungan serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam ini, lebih tepatnya 3 Ramadan 1447 Hijriah atau lebih tepatnya 20 Februari 2026, saya akan menyampaikan sedikit informasi kegiatan Ramadan di Masjid Al-Barokah RSTA. Baik, yang pertama ada laporan keuangan saldo kemarin malam tanggal 19 Februari 2026 sekitar 37.542.000 dan penerimaan melalui promo kemarin malam sekitar 1.700.000 dan penerimaan melalui infak, sedekah dan lain-lain sebesar 4.700.000 sehingga saldo malam ini adalah 6.400.000. Kemudian informasi selanjutnya yakni pengeluaran melalui kegiatan Ramadan dan lain-lain sebesar 925.000 dan total saldo hingga malam pada hari ini 20 Februari 2026 sebesar 43.017.000 rupiah. Kemudian untuk iftar berbuka puasa kami kembali mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi menyumbangkan infaknya ataupun berupa hidangan berbuka puasa. Dan untuk infak esok hari kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk berpartisipasi menyediakan hidangan berbuka puasa ataupun infak sedekah lain-lainnya. Dan ada pun yang nama-nama yang akan saya sebut untuk berpartisipasi pada esok hari yakni Bapak Franz Blok 3021, kemudian Bapak Fadil Blok 3022, kemudian Bapak Insinyur Agus Hendro Cahyono Blok 3023, kemudian ada Bapak Yogi Blok 3024, kemudian ada Bapak Mardi Blok 3031, kemudian ada Bapak Aziz Blok 3032, kemudian ada Bapak Abdul Aziz Blok 3034, kemudian ada Bapak Muhammad dan Miftahul Blok 3041 maaf. Kemudian ada Bapak Ibu Ajeng 3042, kemudian ada Ibu Nur Zaitun atau Saudara Arjo Blok 3043, ada Bapak Azawarlis Blok 3044, ada Bapak Haji Azrizal Blok 2911, ada Bapak Robi Blok 2912, Ibu Haji Rosmiati Lapas Blok 2913. Dan itu adalah nama-nama yang akan menginfakkan sedikit rezekinya pada esok hari untuk berbuka puasa. Kemudian info selanjutnya yakni imam dan sekaligus penceramah tarawih pada malam ini adalah Ustadz Imam Masjid LC MPD, dan yang bertindak untuk imam pada esok hari yakni Ustadz Asep Ainuddin, dan bertindak sebagai penceramah adalah Profesor Dr. Kiai Haji Rusli Mukhtar SJ. Kemudian informasi selanjutnya yakni kajian iftar esok sore akan diisi oleh Ustadz Budi Sihamuddin Al-Hafiz. Dan informasi selanjutnya, alhamdulillah pada hari ini ada hamba Allah yang menyumbangkan 100 dus botol Cleo, kemudian ada 50 dus botol Cleo dari Haji Azrizal Blok 2911, dan ada 10 dus botol Cleo dari Ibu Hanja. Mungkin sekian informasi yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata yang menyinggung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk Ustadz Imam Matin LCMPD di waktu dan tempat dipersilakan. Saya kurang nyampe ini. Kalau tadi tinggi banget berarti. Aman. Kata istri saya, sayang ganteng-ganteng nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes banget begini, kenapa ini? Saya kasih pantun dulu kalau begitu ya. Lain mas koki, lain ikan sawah. Dalam kolam ikannya indah-indah. Saya doakan rizkinya melimpah. Yang jawab salam saya dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Baik, alhamdulillah. Yang kenyang bilang alhamdulillah. Loh, berarti pada lapar bagaimana ini? Yang kenyang silakan bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kekenyangan silakan bilang astagfirullah. Waduh, banyak juga ternyata yang kenyang. Masya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang sudah kita hafal semuanya, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Kata Al-Quran, kalau orang puasa nanti bertakwa. Kalau orang puasa nanti bertakwa. Betul apa betul? Ini pasti benar atau ragu-ragu? Pasti benar. Tapi kenapa muncul pertanyaan setelah itu? Katanya kalau orang puasa bertakwa. Tapi kok banyak orang yang sudah selesai 29 hari, 30 hari puasa Ramadan, kok gitu-gitu aja? Ini kenyataan atau ilusi? Kenyataan atau bohongan? Orang puasa tapi ternyata nggak ada yang berubah dari dirinya. Ya tukang bohong terus. Tukang nyolong, ya nyolong terus. Tukang apa lagi? Tukang curang terus. Tukang mabok, berhenti pas puasa doang. Habis takbiran, bahkan mungkin malam takbiran langsung lanjut mabok. Na'udzubillah. Kenapa itu? Kenapa? Padahal kata Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya hikmah di balik orang berpuasa mengajarkan manusia tersebut untuk bertakwa. Kenapa? Saya punya satu analisa. Ketika saya baca berita tentang sampah yang ada di bulan Ramadan, ternyata dari sumber-sumber yang terpercaya mengatakan sampah di bulan Ramadan itu bukan berkurang, tapi justru meningkat
bahkan sampai 40% daripada biasanya. Dan mayoritas sampah itu didominasi isinya adalah sisa-sisa makanan, sisa-sisa masakan. Ini menurut saya aneh. Aneh enggak? Bukannya bulan Ramadan itu waktunya orang enggak makan dari pagi sampai maghrib. Artinya yang makan sedikit. Kok sampah makanannya justru tambah banyak? Nah, saya berpikir aneh enggak sih? Ini enggak salah ini. Ini enggak salah. Enggak salah, memang benar datanya begitu. Dan silakan dicek di tempat-tempat pembuangan sampah itu. Ternyata di bulan Ramadan justru sampah-sampah jauh lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka saya merenung, mungkin inilah jawabannya kenapa banyak orang yang berpuasa tapi kemudian tidak membekas puasanya dalam dirinya. Apa itu? Karena puasa, kata para ulama, as-shaumu imsak. Puasa itu definisinya dan esensinya adalah imsak. Apa itu imsak? Imsak. Oh, di sini kalau habis sahur tuh ada teriak-teriak imsak nggak? Hah? Ada. Imsak, imsak. Itu artinya apa tuh? Tahan. Artinya tahan, tahan, tahan. Udah berdekat lagi mau subuh, jangan makan minum. Khawatir lagi makan, terus makan yang makan sambal yang level 12 tiba-tiba azan. Belum sempat minum. Kan repot. Nahan pedas sampai maghrib. Ya Allah, itu pasti puasanya menderita. Maka disuruh tahan, tahan, tahan. Itu imsak, tahan. Puasa itu kata para ulama definisinya adalah imsak, menahan. Nah sekarang begitu sampah terlihat menggunung, berarti masalahnya di sini. Banyak orang yang puasa tetapi dia tidak benar-benar menahan. Puasa bagi dia cuma pindah jadwal makan. Yang biasanya makannya jam 7 pagi sama jam 12 atau jam 1 siang sama maghrib, akhirnya diganti jadwalnya, ditumpuk semuanya di maghrib. Betul tuh. Maka ketika saya tanya, yang kekenyangan bilang astagfirullah, tapi ternyata hampir setengahnya bilang astagfirullah. Nah ini kan berarti dia nggak benar-benar menahan, cuma nahan waktu sebentar doang dari pagi sampai maghrib, tapi setelah itu makan sarapan, makan siang sama makan malam di jamak takhir. Kirain cuma sholat doang jamak takhir, ternyata makan juga di jamak takhir. Ini namanya bukan puasa, ini namanya pindah jadwal makan alias jamak takhir. Dengan kata lain balas dan dam. Terus puasanya mana nahannya? Nah, harusnya di bulan Ramadan, di bulan puasa ini kita memang benar-benar melatih diri kita untuk tahan, untuk nahan. Sore-sore nih sudah banyak orang yang jualan takjil. Ada bubur kacang hijau, ada bubur sumsum, ada bubur jodoh, ada es apa tuh namanya itu yang ada ketannya itu, es doger, ya. Tahan, kan kita bisa cuma makan satu porsi, cukup aja makan gorengan sama lontong. Kenapa harus ada kolaknya? Kenapa harus ada es buahnya? Kenapa harus ada nasi padangnya? Semuanya dibeli, dimakan. Pada akhirnya
pagi, siang kelaparan, malam kekenyangan. Sama-sama nggak enak tuh. Kelaparan nggak enak, kekenyangan nggak enak. Kenapa? Ini kita belum sadar puasa itu belajar nahan. Ibu, Pak, kalau orang sudah pinter-pinter nahan alias pinter ngerem, itulah ketakwaan. Takwa itu intinya ngerem, nahan. Ya, digoda oleh hawa nafsu, diajak untuk nyuri, diajak untuk korupsi, diajak untuk mabok, untuk ngobat dan sebagainya, tahan. Kalau mau nikmat-nikmat, enak-enak, bukan di sini tempatnya, di akhirat nanti. Tahan. Maka di puasa kita diajarkan menahan. Yang halal-halal ditahan. Air putih halal, di kulkas seger-seger, siang-siang di rumah nggak ada orang, nggak diminum. Kenapa? Karena kita tahu Allah melihat, kita tahan. Maka ini keterampilan menahan. Kita harus benar-benar terapkan, tahan. Kenapa? Lagi-lagi bahwasanya menahan atau ngerem ini adalah keterampilan yang akan menyelamatkan kita. Gak cuma akhirat, tapi urusan dunia juga. Orang yang pinter ngerem dirinya, pinter nahan dirinya, sukses, selamat. Maka Imam Yahya bin Mu'adz pernah mengatakan, miskin ibnu Adam, kasihan anak manusia itu. Kenapa? Lau khafa minan nari kama khafa minal faqr la dakhala jannah. Kalau anak Adam itu takut kepada neraka seperti halnya dia takut miskin, dia akan masuk surga. Nah, sekarang saya tanya, jamaah di sini lebih takut neraka apa lebih takut miskin? Kok ragu jawabnya ini? Hah? Lebih takut neraka apa lebih takut miskin? Gayanya aja ngomong neraka. Begitu ditawarin duit 100.000 suruh nyoblos, mau. Betul? Hah? Begitu ditawarin korupsi 100 juta, langsung nganggo. Katanya takut neraka. Memang kita kalau ditanya takut neraka apa takut miskin? Lebih takut neraka. Tapi prakteknya kita lebih takut miskin. Orang takut miskin bisa nahan segala hal, nahan capek, nahan ngantuk, dia kerja, takut miskin. Nahan lapar, nahan pengen beli ini, pengen beli itu, biar hemat, harus punya tabungan, takut miskin, bisa nahan. Tapi giliran takut neraka, semuanya digas, nggak ada tuh. Bener nggak ini? Maka kita belajar nahan di bulan Ramadan ini. Kita dilatih untuk menahan hal-hal yang halal, ya, yang halal. Tapi kita disuruh tahan agar kemudian hari kita bisa menahan. Jangankan dari yang halal, dari yang haram juga ditahan. Ustadz, kan kolak itu halal, ya halal. Tapi kita harus tahan. Harus tahan. Kenapa? Di Islam itu ada konsep namanya zuhud. Apa? Zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu meninggalkan yang halal, takut terjerumus kepada yang tidak halal atau yang haram atau yang makruh. Contoh, kita makan mie ayam 1 mangkok, biasanya kurang atau cukup? Oh, yang cukup berarti porsinya kecil ini ya. Saya lihat yang porsinya gede kira-kira. Banyak orang yang makan 1 mangkok nggak cukup tuh. Tapi kalau dia makan yang kedua, mangkok yang kedua, kekenyangan. Maka begitu makan 1 mangkok, enak, nikmat, cukup. Meskipun hawa nafsu pengen tambah, ayo nambah, tahan, cukup. Kenapa? Kalau nambah ke yang kedua, kalau kekenyangan, makruh. Kalau sampai sakit, maka hukumnya haram. Maka itu namanya zuhud, tahan. Dan inilah jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
barang siapa yang bisa menahan nafsunya di dunia, maka dia akan selamat di akhirat. Barang siapa yang memperturuti nafsunya di dunia, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan kenikmatan. Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah SAW. Melihat rumah Rasulullah SAW, tanahnya, lantainya dari tanah, hanya ada satu lemari, 3 rak begitu, hanya ada sehelai kain menutupi. Ketiup angin terbuka dan ternyata isinya nggak ada apa-apanya, cuma ada beberapa genggam gandum saja. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling mulia, manusia kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara hidupmu begini. Tapi raja-raja Romawi, raja-raja Persia, mereka hidup berkelimangan dengan kenikmatan dan harta. Apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai Umar, ulaika qaumun ujjilu thayyibatihim fil hayati dunya. Wahai Umar, mereka itu, orang-orang kafir itu adalah kaum orang-orang yang kenikmatannya didahulukan di dunia. Di surat Al-Ahqaf ayat 20 itu sering dikutip oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah ngobrol dengan Nabi tadi, Umar sering mengutip ayat ini. Di surat Al-Ahqaf ayat 20 ada ungkapan adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Nanti di akhirat, di neraka nanti, ada orang-orang yang disiksa, lalu mereka minta maaf, minta ampun, minta minum, minta makan. Kata Allah apa? Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian sudah habiskan dulu semua kenikmatan di dunia, kamu ambil semua. Mau apa kamu beli, mau apa kamu makan, mau apa kamu ambil. Wastamta'tum biha, maka saat ini di akhirat, di neraka kalian tidak mendapatkan kenikmatan. Maka Umar bin Khattab sangat takut terhadap ayat tadi. Maka Umar bin Khattab kalau mau apa-apa ditahan. Kalau ada roti lembut sama roti yang keras, Umar lebih milih yang keras. Kenapa? Khawatir kalau mengambil yang nikmat-nikmat, khawatir nanti di akhirat tidak mendapatkan kenikmatan karena apa? Sudah dihabiskan di dunia. Ini jamaah sekalian, saya mengingatkan bahwasanya puasa ini harus benar-benar menjadi tempat latihan kita untuk menahan, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa sekali lagi adalah intinya adalah menahan diri dari hal-hal yang Allah murkai dan menahan diri dalam ketaatan, menyabarkan diri dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan taufik agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di penghujung bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.